Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Marilah kita membuka renungan pagi kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cinta, di awal hari ini kami bersyukur kepadamu atas rencanamu yang agung bagi kehidupan kami. Resapilah kami dengan roh-Mu agar dapat mewartakan cinta, kasih, dan damai-Mu lewat tugas, karya, dan pelayanan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan suci akan kita renungkan pagi ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 16-23. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesahkan kalian di rumah ibadatnya. Karena kalian akan digiring ke muka penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan roh Bapamu, Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang yang menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai sesudahnya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pagi ini saya beri judul, "Karena namaku kalian akan dibenci." Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, hidup sebagai murid Yesus dan berani mengemban amanat dan pesan Yesus adalah tidak gampang. Karena seringkali mengalami tantangan-tantangan, baik yang datang dari sesama yang menyebut diri murid Yesus, atau juga yang datang dari luar yang bukan murid Yesus, yang tidak mengenal Yesus dan tidak suka dengan Yesus dan ajaran-ajarannya. Maka dalam kaitan dengan tugas perutusan kita sebagai murid Yesus, Yesus senantiasa mengingatkan kita untuk selalu waspada. Karena orang-orang yang tidak suka dengan ajaran-ajaran Yesus akan selalu berusaha mencari-cari kelemahan, kekurangan, kesalahan kita untuk menghambat karya perutusan dan pewartaan akan ajaran-ajarannya. Realita itu bukan baru terjadi, melainkan sudah terjadi juga di masa Yesus. Yesus dalam Injil yang kita dengar dan renungkan pagi ini membuka wartanya kepada ke-12 muridnya dan kepada kita semua muridnya di zaman ini dengan seruan untuk selalu berhati-hati dalam mengemban amanatnya. Hal itu nyata dalam seruannya, "Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Hal itu dikatakan Yesus karena ia menyadari bahwa hidup dan perutusan para muridnya akan berhadapan dengan tantangan-tantangan yang digambarkan dalam kehidupan domba di tengah-tengah serigala. Oleh karena itu, seorang murid Yesus yang mengemban amanatnya perlu memiliki kecerdikan dan juga ketulusan dalam menghadapi tantangan-tantangan. Sebab orang-orang yang berhati dan berkarakter serigala akan berusaha dengan cara apa saja untuk mencari kelemahan,
kekurangan, kesalahan kita, agar dapat menyerahkan kita pada hukum agama dan hukum dunia. Dan lebih dari itu, Yesus menegaskan bahwa karena Dia kita akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan bila hal itu terjadi, janganlah kita menjadi takut, khawatir bagaimana pembelaan kita, karena semuanya akan dikaruniakan pada saat itu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, kata-kata dan pesan atau amanat Yesus ini telah dibuktikan oleh Ahab dalam sidang pengadilan atas dirinya yang dianggap menista agama tertentu. Ia tidak takut kepada siapapun dalam bersaksi tentang imannya dan Yesus yang diimaninya. Maka dengan lantang tanpa takut untuk dihukum dan menerima hukuman, ia berujar, "Jika kamu menzalimi saya, maka Tuhan saya akan mempermalukan kamu satu persatu." Kata-kata Ahab ini sepertinya bukan Ahab yang berbicara, tapi Roh Kudus yang ada dalam dirinya yang berbicara. Ia memberi keberanian kepadanya, sebagaimana pesan Yesus kepada para muridnya dalam Injil tadi. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu, Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dewasa ini banyak sekali bermunculan serigala-serigala buas dalam diri orang-orang tertentu, dalam diri kelompok-kelompok tertentu, yang berusaha menerkam para murid Yesus yang setia pada amanatnya dan selalu mengemban amanatnya dalam hidup. Lihat saja pembubaran para pengikut Yesus yang sedang beribadah. Adanya larangan bagi para murid Yesus untuk beribadah di rumah-rumahnya sendiri, dan bahkan larangan untuk mendirikan rumah-rumah ibadat. Hal ini bertentangan dengan konstitusi negara kita. Apakah semua tantangan itu harus membuat kita takut untuk bersaksi? Hemat saya, tidak. Kita tidak perlu takut karena Tuhan Yesus sudah berjanji dan memberikan jaminan kepada kita, kepada orang-orang yang tetap bertahan dalam imannya dan tetap percaya kepadanya, serta berani bersaksi tentang Dia di tengah tantangan. Ia berjanji bahwa demi namanya kita akan dibenci. Maka kita perlu membuktikan bahwa kita adalah murid Yesus zaman ini. Bila perlu, kita menyerahkan nyawa untuk Dia, karena Dia telah berjanji kepada kita, barang siapa bertahan, ia akan selamat sampai kekal. Beranikah kita bersaksi tentang Yesus dan kebenaran ajaran-ajarannya di tengah tantangan saat ini? Atau jawabannya ada pada kita masing-masing. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, kami bersyukur atas anugerah dan bimbingan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Kami mohon mampukanlah kami untuk bersaksi tentang cinta dan kebenaran firman-Mu di tengah tantangan hidup kami saat ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, orang-orang sakit dimanapun berada, perjalanan kita menuju tempat-tempat kerja kita, dan juga orang-orang yang kita jumpai hari ini, dan yang bekerja bersama-sama dengan kita, dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.